kepada dinas perhubungan, betul nggak disetor sesuai dengan ya. Baik, terima kasih Bung Alex. Ya, menurut pendapat saya, adanya kebijakan daripada Pemko, yaitu Wali Kota Medan Bobi, di mana memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan agar parkir-parkir yang konvensional dan tidak berelektronik agar dihapuskan, karena kita melihat daripada di media, menurut Bobi, adanya dugaan kebocoran PAD dalam parkiran. Jadi sehingga Bobi mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara parkir konvensional. Demikian. Oke, Bung aja tanggapan Anda bagaimana parkir ini sebenarnya? Apakah memang sudah selayaknya nih ya dihentikan atau bagaimana? Kan kasihan nasib untuk parkir. Ya, terima kasih ya. Jadi menurut pandangan saya, parkir ini adalah salah satu primadona pendapatan asli Kota Medan. Jadi dari berbagai dinas-dinas yang ada di Kota Medan ini, bahwa parkir ini adalah penghasilan pendapatan daerah Kota Medan melalui distribusinya. Jadi alangkah juga sayangnya juga itu bagian bisa dihapus. Tapi kalau karena yang disampaikan Bung Rio tadi, di situ mungkin ada kebocoran-kebocoran nanti ada itu yang tidak disetor ataupun yang tidak terdata. Nah, mungkin dari segi parkir liar atau dan sebagainya. Jadi untuk itu di kedepannya mari sama-sama ya, baik masyarakat dan para dinas-dinas yang ada di Kota Medan, pemerintah setempat untuk membahas ini kembali. Demikian. Menurut pandangan Bung Rio, apakah memang parkir elektronik ini memungkinkan untuk masa depan? Ya, baik. Parkir elektronik mungkin ke depan ini dapat diterapkan, tetapi dengan bertahap, karena harus menyediakan alat-alatnya lagi. Kedua, menyiapkan para tukang parkirnya yang bisa menggunakan elektronik tersebut, dan juga bagaimana parkir elektronik ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Wilayah-wilayah mana saja yang ada parkir yang pakai elektronik. Demikian. Ya, kita ketahui sebagai perkembangan teknologi zaman sekarang ini ya kan, sudah mulai ke jenjang ke elektronik. Jadi itu lebih data lebih terjangkau lagi gitu. Maksudnya lebih puas, data-data penghitungan itu jelas masuk salur ke daerah Medan. Timbang manual, banyak nanti di situ yang kekurangan, kebocoran yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi secara elektronik ini ya mungkin lebih efisien, lebih tepat guna pendataan itu yang bisa di titik-titik parkir yang ada di Kota Medan. Demikian. Ya, menurut saya kalau ada kebocoran masalah parkir ini, yang harus Wali Kota Medan harus mempertanyakan kepada Dinas Perhubungan, kenapa ada kebocoran parkir sehingga pendapatan Pemko menjadi berkurang. Kalau kebocoran yang dilakukan oleh tukang parkir, saya rasa itu tidak mungkin. Karena apa? Tukang parkir itu adalah menyetor kepada pemegang mandat sesuai dengan perintah berapa harus disetor setiap harinya. Jadi tukang parkirnya itu jangan disalahkan. Yang disalahkan itu adalah setoran dari tukang parkir ke pemegang mandat kepada Dinas Perhubungan. Apakah pemegang mandat dan kepada Dinas Perhubungan betul nggak disetor sesuai dengan perintah yang disetor, berapa nilai harganya yang harus disetor setiap hari kepada Dinas Perhubungan. Demikian. Jadi termasuk di sini adanya oknum-oknum yang nakal ya, sehingga parkir itu tidak masuk ke kas daerah ya, benar ya? Ya, kalau masalah oknum-oknum nakal itu pasti ada, cuma harus dibuktikan dulu ada nggak oknum-oknum nakal di dinas tersebut, dan wali kota harus memerintahkan agar diaudit itu di Dinas Perhubungan ya. Bagaimana? Apakah memang ada kebocoran apa tidak? Kalau ada kebocoran berarti ada yang harus yang disalahin.
Dan kalau tukang parkir itu saya rasa itu tidak pantas untuk disalahin, apalagi untuk ditangkap. Karena tukang parkir itu berdasarkan perintah daripada pemegang mandat. Berapa harus dia setiap hari nyetor kepada pemegang mandat. Demikian. Menurut pandangan Bung Raja nih, sebagai praktisi hukum dan LSM, apakah memang layak mereka ditangkap? Ya, menurut saya itu dulu sebelum ada terjadi tindakan itu harus ada dulu pembicaraan, rapat-rapat pihak-pihak terkait sebagai pengelola parkir itu di Dinas Perhubungan bersama wali kota, bersama dengan anggota dewan di daerah Kota Medan atau DPRD Kota Medan. Jadi tidak asal sembarangan kita menangkap mereka gitu, karena ya mereka juga kan ada tanda pengenalnya, ada bed namanya yang dikasih oleh pengelola parkir tadi gitu. Jadi dikatakan dia juga pungli enggak juga kan, karena memang mereka tuh punya bed, satu nama dan baju gitu sebagai resmi gitu. Jadi juga jangan asal tangkap jadi salah kaprah nantinya. Nah, walaupun memang di undang-undang pidana itu kan di pasal 368 sebagai pungli katanya kan. Tapi kategori mereka pungli kan tidak bisa dikatakan seperti itu juga, karena mereka resmi. Artinya mereka punya setoran ke pengelola parkir sebagai distribusi dan mereka resmi mendaftar data gitu. Demikian. Jadi menurut Anda seharusnya pemerintah lebih bijak lagi ya? Karena tukang parkir ini kan demi mempertahankan hidupnya ya? Ya, karena mereka juga sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka menahan matahari, hujan, terik, mereka menjaga kebersihan, kerapian dan lalu lintas di tempat parkir. Ya, mereka sebagai ujung tombak lah untuk dalam distribusi pendapatan asli Kota Medan. Bersyukur mereka itu ya bisa dipintakan atau dikerjakan sebagai tukang parkir gitu, yang menghasilkan pendapatan asli Kota Medan. Demikian. Ya, persoalan wali kota Medan Bobi kepingin jadi gubernur Sumatera Utara, ya itu baik dan kita pun dukung juga. Silakan aja mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara, tapi tetap juga diserahkan pada masyarakat apakah terpilih apa tidak. Tapi dengan kebijakan parkir yang di stop sementara oleh saudara Bobi, itu juga harus Bobi berpikir juga untuk bagaimana kehidupan para tukang parkir untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Jadi saya harapkan kepada saudara Bobi agar tukang parkir yang ada di Kota Medan ini kalau bisa agar dipekerjakan sebagai pekerja kontrak, baik di Dinas Perhubungan atau dikontrak kepada pihak swasta, yang dimana gajinya harus disesuaikan dengan UMR agar mereka dapat kehidupan yang lumayan sejahtera untuk menghidupin kehidupan keluarganya. Daripada mereka tidak dipekerjakan, nanti makin bertambahlah pengangguran lagi dan kejahatan. Jadi saya mengharapkan kepada saudara Bobi ya agar dianalisa dulu kebijakan ini, yang baik kita dukung. Nah, dan yang harus diberantas Bobi ada adanya dugaan parkir-parkir liar yang tidak resmi. Nah, saya rasa itu harus ditindak secara hukum. Kepada parkir-parkir resmi ini ya harus dibina, dianalisa, dan kalau bisa mereka dipekerjakan di Pemko atau sebagai pekerja kontrak atau kepada pihak swasta. Demikian. Oke, terakhir Bung Raja, ada pesan-pesan untuk juru parkir yang saat ini sudah tidak bekerja, mungkin ada pesan-pesan? Ya, bagi saya mereka itu kan punya keluarga, ya punya anak dan istri, mereka juga punya tanggung jawab sebagai rumah tangga. Ya, pemerintah Kota Medan ini harus memperhatikan hasil mereka gitu. Ya, mereka harus juga bisa dipekerjakan di lini yang lain gitu, yang bisa membantu untuk pendapatan asli Kota Medan. Demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada Bung Raja dan Bung Rio. Selamat sore, Bung Alek. Terima kasih.